Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan nama saya Yuli Susi Putranto dengan NRP 50255251542 dari kelas A SPD dengan kode asdos SPDA 03. Di sini saya akan mendemokan untuk modul pendahuluan praktikum modul 2 Sistem Basis Data uh, Teknik Informatika 2025. Langsung saja untuk soalnya. Jadi di sini ada PDM dan soal pertama sampai ke 6 itu ada DDL dan 6 7 sampai 12 itu ada DNL. Yang pertama nomor satu, intinya kita disuruh untuk membuat sebuah database dengan perintah create dengan sintaks create di sebuah DBMS. Di sini saya memakai Postgre, terus PostgreSQL. Jadi langsung saja untuk sintaksnya create table seperti biasa, create table bandara. Untuk untuk jawabannya saya untuk create table-nya saya berpedoman pada yang pertama ada PDM dan juga ini tabel-tabel yang di nomor dua ini. Kenapa? Karena pertama untuk urutannya saya ngikutin ini kayak yang pertama ada ID-nya, nama, kota, negara, kode IATA. Saya juga menyamakan dengan ini biar tidak bingung nanti untuk mengisi atau mengisi tabelnya dengan data. Jadi saya memakai ya urutan ini biar nggak bingung juga. Terus untuk tipe data dan juga PKFK saya berpegang pada bagian ini. Langsung saja untuk sintaksnya itu bisa create table. Di sini ada nama variabelnya, ada tipe datanya, INT. Lalu ada not null, artinya adalah ya tidak boleh kosong. Jadi mandatory, artinya harus diisi. Dan di sini untuk ID-nya kita jadikan primary key. Lalu ada variabel nama, tipe data varchar, 25, dan not null. Dan yada-yada lain-lain. Saya itu ke table bagasi sama sama titik bagasi sebagai INT dan not null juga jadi primary key sama eh, seperti itu, intinya seperti itu. Dan masih sama kemudian maskapai tapi berbeda dengan penumpang, tabel penumpang dan beberapa pesawat dan juga penerbangan tabel dan juga tiket di mana karena tabel mereka mempunyai FK atau foreign key, jadi kita sesuai instruksi soalnya untuk ada yang foreign key-nya kita harus ada on update cascade dan juga on delete cascade agar saya pakai on update cascade dan on update cascade untuk apa? Kalau misalkan kita mau menghapus primary key sebuah tabel atau menggantinya, maka ya kita tidak perlu untuk satu-satu ke tabel-tabel lain untuk menggantinya atau menghapusnya juga. Jadi otomatis kalau misalnya kita menggantinya di sini, yang lainnya juga akan berganti seperti itu. Masih sama untuk table, untuk sintaksnya sama saja seperti itu. Untuk foreign key-nya kita pakai foreign key seperti ini. Kita buat sebuah variabel. Lalu kita buat variabel tersebut jadi foreign key dari tabel penumpang dengan reference dari FK yang tujuh seperti itu. Masih sama dan sintaks tadi yang lain masih sama persis. Lalu untuk yang mempunyai dua FK, dua PK dan dua FK yang atau seperti tiket ini yang pecahan dua FK itu kita harus membuat dua-duanya FK-nya on update cascade dan on delete cascade keduanya. Jadi ya setiap foreign key kita kasih on update cascade dan juga on delete cascade seperti itu. Dan ini untuk hasilnya dari PostgreSQL saya ini seperti ini. Belum ada isinya karena belum saya isi dengan data. Jadi masih berbentuk tabel satu dari sini sama yang lain sama. Lanjut ke nomor dua. Nomor dua soalnya adalah jadi setelah membuat rancangan database-nya atau membuat tabelnya, kita memasukkan data ke dalam database-nya. Dan ini data yang ada. Untuk sintaksnya, kita pakai insert into eh, variabel yang tujuh, lalu ya, tabel yang tujuh, terus ada atribut-atributnya, kita taruh di sini, baru ke values-nya. Dimana untuk integer, kita nggak pakai tanda petik, untuk string, dan untuk varchar, char, tanggal, date time, timestamp itu tetap pakai titik tanda petik, sorry, tanda petik tapi masih sama.
sama dan itu selesai sampai sini itu insert integrasi dan yang lain sama dan untuk ini untuk tanggal kita pakai format tahun bulan tanggal karena itu format default dari Postgre untuk masukkan date times ke Postgre-nya ke tabelnya dan untuk timestamp atau timestamp itu terdiri dari data date time atau tanggal bulan tahun dan juga waktu. Di sini untuk formatnya kita pakai tahun bulan tanggal habis itu setelah itu jamnya. Ini sama, ini juga sama untuk insertnya tetap sama, tidak ada yang berbeda untuk ini. Jadi langsung ke hasilnya. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Udah terisi tabelnya dengan ya sesuai dengan ini tabel-tabel data-data yang di sini. Saya masukkan ke sini sama sama. Lalu lanjut ke nomor tiga. Untuk nomor tiga soalnya adalah jadi kita disuruh untuk menambah data baru yaitu email bertipe yang namanya email bertipe varchar di tabel penumpang. Jadi kita pertama kita masuk ke tabel penumpang dulu di mana kita pakai sintaks alter tabel, lalu kita menambahkan sebuah variabel sebuah atribut dengan cara add email varchar. Langsung hasilnya ada ini, jadi langsung ketambah di bagian sini dan ini nol karena kita belum insert ya. Seperti itu. Eh, Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, kita disuruh untuk mengubah tipe data dari tabel bagasi menjadi maksimal 50 karakter. Jadi, eh, tipe data awalnya jenis, kalau jenis ini. Jadi, kalau jenis kan awalnya tuh eh, sudah lima. Jadi, awal dari bagasi tadi, penumpang. Jadi, intinya tadi bagasi. Nah, jenisnya kita beri 25 kan, benar kan? Nah, kita disuruh untuk mengganti menjadi 50 saja, faktor 50 dengan cara ya kita masuk ke tabel bagasinya atau tabel bagasi, terus kita cari nih kolomnya nih kita mau mencari kolom jenis dan kita ganti tipe vouchernya menjadi voucher 25 50 doang dan 25. Dan hasilnya ya seperti ini langsung kita berikan 50 seperti itu. Lanjut ke nomor 5, di mana nomor 5 kita disuruh untuk karena kode IATA pada setiap bandara itu unik, maka tambahkan parameter key pada kolom kode IATA di tabel bandara. Nah, karena jadi seperti ini, dalam PostgreSQL itu tidak bisa terdapat dua primary key. Jadi kita harus eh, menghapus primary key dari primary key sebelumnya menjadi kode IATA. Jadi pertama kita masuk ke tabel bandara penerbangan. Terus kita ngedrop atau menghapus constraint bandara penerbangan bandara ID FI. Jadi dalam tabel bandara penerbangan ada bandara ID. Karena itu FI kita hapus kita drop dan kita jadikan setelah itu kita masuk ke bandara bandara terus kita drop juga bandara PK-nya. Setelah itu baru kita masuk ke bandara terus jadikan primary key kode IATA dari primary key. Jadi nanti hasilnya dari ID bandara yang jadi integer doang, tidak ada PK-nya dan kode IATA dari PK seperti itu. Lalu untuk nomor 6, karena dirasa tidak diperlukan, habis kembali kolom email pada tabel penumpang ini, tentunya kita suruh menghapus kolom email atau tentunya ya tabel ya data emailnya lah. Dengan kita masuk ke tabel penumpang, terus kita ngedrop kolom email. Hasilnya isi emailnya ya, hapus lagi, tidak ada lagi, seperti semula. Lanjut ke DNL nomor 7. Jadi penerbangan dengan ID FL001 mengalami perubahan jadwal waktu keberangkatan baru adalah 2024 12.15 pukul 11.00 dan waktu sampai 2024 12.15 pukul 13.30. Jadi kita harus memperbarui data. Jadi kita harus mengganti data dengan ID
tetap dalam tabel penerbangan dengan ID FL0001 dari ini, eh, dari ini, dari pokoknya dari ini, jangan sampai sampai ini, dan waktu berangkat ini, waktu sampai ini di tabel penerbangan. Jadi untuk sintaksnya, pertama kita dalam masuk update, kita mengupdate tabel penerbangan, di mana kita men-set atau mengubah waktu keberangkatan dari 2024 ke 5, terus dan dada kita mengganti waktu menjadi itu, dan waktu sampai menjadi seperti ini, seperti pada soal, di mana ketika ID penerbangan adalah L001 seperti tadi. Jadi hasilnya akan menjadi, ya jadi mungkin tidak terlihat, bisa dilihat di filenya nanti. Lalu untuk nomor 8, penumpang bernama Siti Aminah dengan NIK tersebut memperbarui nomor teleponnya dari ini. Jadi kita harus mengubah nomor telepon dari Siti Aminah ini dengan NIK ini di tabel penumpang. Jadi sama seperti tadi, kita masuk ke, kita mengupdate tabel penumpang, kita merubah nomor teleponnya menjadi ini, di mana kita NIK-nya kita ini, maka hasilnya akan berubah dari NIK-nya si saya kira Siti Aminah. Nah, ini kita nanti kita ganti nomor teleponnya seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 9, pesawat dengan ID PKGHI 3 saat ini berada dalam perawatan, ini sudah aktif berorganisasi dan operasi. Perbarui status pesawat tersebut menjadi aktif gitu ya. Jadi kita masuk ke update pesawat, tabel pesawat, kita update dan men-set atau mengubah status pesawat aktif, di mana ketika ID pesawatnya PKG HI3. Jadi untuk kasusnya langsung, jadi PKG HI3-nya dari dalam perawatan dari aktif. Jadi itu. Lanjut ke nomor berapa tadi? Nomor 10. Nomor 10 di mana penumpang bernama Lili dengan NIK ini membatalkan tiketnya untuk penerbangan dengan ID FL0004. Menghapus data tiket. Nah, jadi kita harus menghapus, intinya kita menghapus data atau volume dari si Liu ini dengan NIK ini. NIK ini dengan ID ini. Jadi kita langsung saja ke tabel tiket, karena kita harus, jadi kita menghapus dari tabel tiket, di mana ketika penumpang NIK-nya ini dengan dan penerbangannya. Jadi jika kedua ini terpenuhi, maka kita hapus, yaitu si Liwei tadi. Liwei tadi dengan NIK ini dan juga ID, penerbangan ID-nya ini kita hapus. Hasilnya misalnya ini bisa tidak doang. Lanjut ke nomor 11, bagasi dengan ID 2 yang memiliki berat 15 kg, ukuran S dan berwarna merah, hilang di area bandara. Hapus data bagasi ini dari tabel bagasi. Sama seperti yang nomor 10, kita tinggal menghapus dari tabel bagasi ketika ID bagasinya 2. Itu langsung hasilnya tinggal sisa 134 saja, dua yang dihapus. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 12. Maskapai memutuskan untuk membatalkan penerbangan dengan status ditunda karena alasan operasional. Hapus data penerbangan dengan status ditunda di tabel penerbangan. Jadi kita menghapus tab- menghapus dalam tabel penerbangan, kita menghapus yang ketika status penerbangannya ditunda. Jadi dari awalnya ada 4 dan satunya ditunda hingga dihapus. Jadi cuma 3 aja di tabelnya. Oke, itu saja untuk tugas demo tugas SPD pendahuluan modul 2 SPDA. Eh, Sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.